Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para santri Ma'had Al-Madinatul Fadilah, program pembelajaran virtual, kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah, pertemuan yang ke-10 ya. Silakan Anda buka kitab Safinatun Najah bagi yang punya. Bagi yang tidak punya, silakan lihat di layar di video ini. Anda sebarkan video ini, sangat bagus ya. Anda subscribe agar Anda mendapatkan video yang paling dulu. Baik, kita mulai. Silakan lihat di layar ya. Paslun syurutut takbiratil ihrami, syarat takbiratul ihram. Tahu kan takbiratul ihram? Yaitu ucapan Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Ngomong selain bacaan sholat. Enggak boleh. Nyanyi misalnya ya. Makan pada saat setelah takbiratul ihram. Ya, enggak boleh makan bala-bala pada waktu baca Fatihah. Lalu gerak yang bukan gerakan sholat ya, tanpa udzur syar'i. Nah, itu hal-hal yang dilarang ya. Maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Nah, ada berapa syarat takbiratul ihram itu? Sittata asyara. Berapa? 16 ya, banyak sekali padahal apanya Allahu Akbar. Tapi syaratnya ada 16 ya. Ya, terus an takoa antakoa halatal qiyami, antakoa hendaklah terjadi ya, antakoa terjadi tumiba. Apa tumiba itu? Terjadi ajalah ya terjemahnya ya. Antakoa hendaklah terjadi halatal qiyami, halata dalam keadaan al-qiyami berdiri, fil pardi dalam sholat pardu. Takbiratul ihram itu jangan waktu masih duduk ya. Jangan duduk, tapi halatal qiyami dalam keadaan berdiri, fil pardi dalam sholat pardu. Kalau dalam sholat sunat boleh sambil duduk. Kalau sholat wajib harus dalam keadaan berdiri. Ya, tentu bagi yang tidak ada uzur, tidak ada halangan. Jadi yang pertama, takbiratul ihram itu antakoa halatal qiyami, hendaklah terjadi halata dalam keadaan al-qiyami berdiri, fil pardi dalam sholat pardu. Ya. Lanjut. Wa antakuna, dan hendaknya ada ya takbiratul ihram itu bil arabiyati, dengan bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa lain selain dari bahasa Arab. Misalnya Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar. Allah nan gadang, nggak boleh. Pakai bahasa Sunda, Gusti nu agung ya. Atau bahasa Jawa apa bahasa Jawanya? Ya, Gusti sing gede gitu ya, nggak boleh ya. Jadi harus pakai bahasa Arab ya. Antakuna, hendaknya ada takbiratul ihram itu bil arabiyati, dengan bahasa
Arab. Itu yang kedua. Wa antakuna hendaklah ada takbiratul ihram itu bilafzil jalalati dengan lafaz Allah. Lafzul jalalah itu lafaz Allah. Ya. Wa bilafzi akbar, ya. Jadi wa antakuna hendaknya ada. Apa yang ada? Takbiratul ihram itu bil jalalati dengan lafaz Allah. Wa bilafzi akbar, ya. Allahu akbar. Tidak boleh diganti Ar-Rahman Al-Azim atau Allah Al-Azim. Ya, Allah Al-Ala. Nah, itu enggak boleh. Tapi harus Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan lafaz lain. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Wat tartibu, yang keempat at-tartibu, tartib baina lafdhaini, antara dua lafaz, yaitu lafaz Allah dan akbar. Tidak boleh akbar Allah, ya. Tapi harus Allahu akbar. Tidak boleh akbar Allah, ya. Harus berurutan, harus tartib, ya. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, betul yang keempat? Wa an la hendaklah tidak. Wa an la ya muda, dan hendaklah tidak ya muda memanjangkan hamjatal jalalati, hamjah lafaz jalalah. Ya, maksudnya begini. A-nya ya Allah itu enggak Allahu Akbar, enggak begitu. Pendek aja. Allahu Akbar, ya A-nya itu. Allahu Akbar. Ya. Wa alla ya muda, dan hendaklah tidak memanjangkan ala ya muda apa tadi? Hamjatal jalalati, hamjah lafaz jalalah, lafaz Allah. Terus wa adamu maddi labdi akbar, ba'i akbar. Wa adami, dan tidak adanya, wa adamu maddi, dan tidak adanya mad panjang, ya. Ba'i akbar, ba lafaz akbar. Ba-nya tidak panjang. Karena kalau panjang beda maknanya. Allahu Akbar. Nah, itu enggak boleh panjang gitu. Allahu Akbar. Ya, enggak bar. Bar itu nanti terjemahnya apa? Bedug apa, ya? Ya, jadi tidak panjang. Wa adamu maddi ba'i akbar, tidak adanya mad atau panjang ba, huruf ba, akbar pada lafaz akbar. Tidak boleh dibaca akbar, tapi akbar. Ya. Yang keberapa? Huruf yang keberapa sekarang? Yang kelima. Coba dilihat lagi. Wa an la, dan wa an la diterjemahnya wa an la, dan yang ke berapa ini? Keberapa? Ya. Wa alla yusaddida, dan yang kelima tidak mentasjidkan. Betul ini kelima? Wa alla yusaddida, dan hendaklah tidak mentasjidkan al-ba'a, huruf ba, ya, pada lafaz akbar, gitu. Ya, jadi tidak ada tasydid Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar, nah, itu enggak boleh. Allahu Akbar, ya. Terus wa alla
wa alla dan hendaklah tidak yazida menambahkan wawan sakinatan, wawan huruf wawu sakinatan yang sukun. Apa? Aw mutaharrikatan atau yang berharkat. Bainal kalimataini, antara dua kalimat. Ya. Wa alla yazida, hendaklah tidak menambah wawan huruf wawu sakinatan yang sukun, aw mutaharrikatan atau yang berharkat, bainal kalimataini, antara dua kalimat. Dua kalimat itu mana? Allahu dan akbar. Itu tidak boleh ada huruf wawu Allahu. Nah, itu yang sukun. Hu ada wawu itu enggak boleh. Atau yang berharkat Allahu wa akbar. Nah, itu enggak boleh ya. Tidak boleh ada tambahan wa alla yazida wawan sakinatan aw muharrikatan mutaharikatan bainal kalimataini. Itu yang ke wa alla, dan yang ke di situ ada berapa di wa anla, dan yang ke berapa? Oh, wa alla yazida wawan, dan tidak boleh ada yazida menambahkan wawan huruf wawu qoblal jalalati, sebelum lafadz jalalah. Tidak boleh ya. Diulangi, wa alla, dan hendaklah jangan yazida menambah wawan huruf wawu qoblal jalalati, sebelum lafadz Allah. Ya, tidak boleh itu wa Allahu akbar. Ditambah lagi wa Allahu akbar. Itu enggak boleh ya. Tidak boleh ada tambahan-tambahan itu. Ya, dilanjut. Wa alla yakifa, dan hendak wa alla, dan tidak boleh yakifa berhenti, yakifa berhenti baina kalimataini, bainal kalimataini, antara dua kalimat. Oh, kalau begitu tidak ada alif lam ya. Wa alla yakifa, dan hendaklah tidak berhenti baina kalimatail takbiri, di antara dua kalimat takbir, waqfatan tawilatan, dengan berhenti yang panjang, tawilatan panjang, wala qasirotan, dan tidak boleh juga pendek, berhenti pendek ya. Jadi Allahu akbarnya misalnya Allah akbar, nah itu nggak boleh ya. Atau Allah akbar, itu nggak boleh. Baik panjang ataupun pendek, maksud berhenti itu tidak boleh. Allah akbar, ya nggak boleh langsung Allahu akbar. Ya, itu harus langsung. Tidak boleh berhenti. Wa alla yakifa baina kalimat takbir. Tidak boleh berhenti antara dua kalimat takbir, yaitu lafadz Allah dan lafadz akbar. Tidak boleh berhenti. Itu. Ya, dilanjut. Wa an yusmi'a nafsahu, hendaklah dia memperdengarkan kepada dirinya. Ya, yusmi'a, memperdengarkan, nafsahu, kepada dirinya. Jami'a hurufiha, kepada seluruh huruf-hurufnya. Jami'a, seluruh hurufiha, huruf-hurufnya. Jelas ya? Jadi Allahu Akbar itu jangan diam begitu. Nah, misalnya. Nah, itu nggak boleh. Tapi Allahu Akbar. Tapi kalau jadi imam, Allahu Akbar. Kalau sendirian, Allahu Akbar.
pelan saja, tapi terdengar oleh dirinya. Bagaimana kalau cukup di hati saja? Nah, kalau takbir ini harus dilapatkan kan? Bukan kalam nafsi, bukan gerintas hati, tapi harus dilapatkan ya dirinya sendiri. Nah, itu untuk membantu kehusyuan sholat ya. Karena kalau di dalam hati, nah itu mengurangi kehusyuan. Kadang-kadang bacaan juga lupa. Ini pengalaman saya sendiri ya. Kalau dibacanya tidak disuarakan, harus suarakan. Karena Nabi juga, sahabat melihat ketika sholat itu ya gerak-gerak bibirnya itu kelihatan. Harus jelas makhorijul hurufnya gitu ya. Lanjut. Wadukhulul wakti dan masuk waktu sholat. Fil muaqqati pada waktu sholat yang di waktu-waktu. Baik sholat fardu ataupun sholat sunat. Ya. Sholat fardu misalnya mau sholat duhur. 1 menit sebelum duhur sudah takbir. Nah itu gak boleh. Harus sudah masuk waktu duhur. Termasuk juga sholat duha. Maksi subuh sudah takbir. Belum waktunya duha. Harus masuk waktu dulu. Waktu sholat itu sendiri. Gitu. Ya wadukhulul wakti dan masuk waktu. Ya. Terus. Sebentar itu wadukhulul wakti. Waduhulul wakti dan masuk waktu fil muaqqati ya pada sholat yang ditentukan waktunya. Wa iqaiha halal istiqbalil kiblati ya. Kalau sebentar wa iqaiha dan masuknya waktu sholat tersebut halal istiqbali ya, halal istiqbali dalam keadaan menghadap kiblat ya, menghadap kiblat ya. Terus wa anla dan hendaklah tidak yukhilla di sela-sela biharpin dengan huruf min hurufiha dari huruf-hurufnya. Sebentar. Wa ala yuhila dan janganlah di sela-sela biharpin dengan satu huruf min hurufiha dari huruf-hurufnya. Jadi tidak boleh diseling ada huruf yang lain. Allah wahu. Nah, padahal tidak ada wawu antara lafaz lam dengan ha itu. Lalu di sela ada huruf yang lain atau pakai dehem apa Allah hu ya bar. Ya, itu enggak boleh ya. Jadi diulangi lagi lah kalau ada dehem begitu diulangi lagi. Allahu akbar. Kalau ada dehem, Allah ulangi lagi lah. Ya, jadi tidak boleh disela-sela ya. Ya wa alla yukhallila tidak boleh disela-sela biharpin min hurufiha ya dengan satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram itu. Ya, dilanjut. Wa ta'khiru takbiratul takbiratul ma'mumi ya. Wa ta'khiru dan mengakhirkan takbiratil ma'mumi takbirnya makmum an takbiratil imami dari takbirnya imam. Takbir makmum itu harus diakhirkan ya dari takbirnya imam. Ya enggak boleh makmum dulu. Allahu Akbar baru imamnya Allahu Akbar, itu keliru ya. Jadi harus imam dulu baru makmum.
Ya, jelas ya. Saya tidak harus ulangi lagi ini mengenai takbiratul ihram ini sudah jelas lafadznya, aturannya sudah jelas. Sekarang paslun ya, pasal. Surutul Fatihati, surut ya, syarat-syarat Fatihah. Itu langsung saja lihat di layar. Syurutul Fatihati, syarat-syarat Fatihah. Asyarotun ada 10. Asyarotun berapa? 10. Sekarang hitung aja ya, jangan kelewat. 10 itu mana saja? Asyarotun ada 10. Ya. At-tartibu. Yang pertama tartib. Tidak boleh dibulak-balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu enggak boleh. Harus tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tartib ya. Tidak boleh dibalik ya. Yang pertama at-tartibu, tartib ya. Terus wal muwalatu, dan terus menerus. Tidak boleh diseling-seling. Alhamdulillahirabbil alamin, mancing dulu. Wah, itu enggak boleh ya. Ar-Rahmanir-Rahim, minum kopi dulu. Harus terus menerus dalam sholat itu. Tidak boleh berhenti. Al-muwalatu yang kedua. Wa mura'atu hurufiha yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya itu harus benar dibacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dijaga hurufnya. Ya, kebiasaan suku tertentu ya. Mohon maaf orang Jawa dulu, kawan-kawan saya, Mas Pak Ijo, Mas Paino, Mas Mulyono, ya, Mas Gamul dan lain-lain, itu baca H itu alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ya, jagalah hurufnya. Alham bukan alkam. Rabbil alamin bukan ngalamin ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa mura'atu hurufiha, memelihara hurufnya. Dilanjut. Wa mura'atu tasdidatiha yang ke berapa ini? Keempat ya. Memelihara tasjidnya. Ini ada berapa tasjidnya yang benar bacanya ya? Bismillah, lahnya itu pakai lam tasjid. Ar-Rahmanir-Rahim, rohnya dua-duanya ada tasjid. Ya, alhamdulillah, lah pakai tasjid. Rabbil alamin, baknya pakai tasjid. Pelihara. Wa mura'atu tasdidatiha, memelihara tasjidnya, yaitu yang keempat. Lalu ya. Wa anla, dan daklah yaskut ala, tidak yaskuta berhenti, yaskuta berhenti diam, saktatan tawilatan dengan berhenti yang lama, ao ya. Yang berikutnya enggak, wa alla yaskuta, hendaklah wa alla yaskuta, hendaklah tidak berhenti, saktatan tawilatan berhenti yang panjang. Terus wala qosirotan, dan tidak juga pendek. Ya, tidak berhenti yang panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diam dulu, ngelamun dulu.
Nah, itu jangan ya. Atau pendek alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Tapi dalam sholat itu memang kalau kita lihat hadis ya Rasulullah itu malah berhenti ya. Tapi berhentinya itu di sini karena Allah memberikan jawaban terhadap bacaan kita ya alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi, hambaku memujiku, ar-rahmanir-rahim. Jadi justru di situ harus agak berhenti dulu sebentar ya, tapi jangan panjang-panjang untuk menjawab itu. Allah menjawab, makanya dipotong-potong itu ya karena Allah menjawab bacaan kita. Ya, jadi ini harus ada koreksi ya. Jadi ada justru yang ada adalah harus ada berhenti. Ya, tapi jangan panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan disambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bernapas nih enggak boleh ya. Nah, jadi enggak boleh nyambung begitu. Justru harus saktatan haniatan, berhenti dengan berhenti yang sebentar saja. Ya, jadi ini harus dikoreksi ya. Ini hal yang harus dikoreksi. Dilanjutkan. Ya. Oh, jadi yang tidak boleh itu diulangi lagi ya. Wa alla yaskuta, hendaklah tidak diam. Saktatan tawilatan, diam yang panjang, wala qasirotan, dan tidak boleh diam yang pendek ya. Yuksidu biha, ya dimaksudkan dengan diam itu qat al qiraati, memotong bacaan gitu. Tapi kalau diam tadi itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah yuksidu biha qat al qiraah, dimaksudkan dengan diam itu memotong bacaan. Ya, udah jelas ya. Tapi kalau diam tadi untuk menjawab itu memang seharusnya nggak jadi kritiknya ya. Koreksinya nggak jadi. Jadi saya yang harus dikoreksi. Yang tidak boleh itu diam untuk memutuskan bacaan. Tapi untuk diam sebentar itu tidak apa-apa gitu ya. Dilanjut. Wa qiraatu kulli, dan yang keberapa ini, kelima atau keenam ya? Keenam, membaca kulli, seluruh ayat-ayatnya, wa minha al-basmalatu, dan diantaranya adalah basmalah. Wa qiraatu, hendaklah membaca kulli ayatin, setiap ayat, kulli ayatiha, setiap ayatnya, wa minha al-basmalatu, diantaranya adalah basmalah. Sebentar ya. Jadi yang keberapa ini tadi? Keenam, membaca seluruh ayatnya. Jadi tidak boleh kalau Fatihah itu dibaca sepotong. Kalau surat lain kan boleh dibaca sepotong. Karena membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun. Jadi tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, itu enggak boleh. Harus tamat sampai waladhdallin. Termasuk di dalamnya itu adalah basmalah. Walaupun mengenai basmalah ini diperdebatkan oleh para ulama, tapi di sini disebutkan ya memang basmalah itu termasuk ayat 1 surat Al-Fatihah dalam mushaf Utsmani ya. Udah jelas. Yang berikutnya yang ke-7.
Ya, wa adamu lahnil muhilli bil makna. Ya. Dan tidak adanya wa adamu apa? Ya, wa adamu lahni, dan tidak ada lahan, ya, yang dapat memindahkan makna. Jadi tidak ada, ya, baik itu berupa sengau atau berupa apa ya, jeda-jeda huruf lafaz yang akan merubah makna dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil ngalamin, mungkin akan berubah maknanya. Atau Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumidin, bisa saja itu ada lahan itu ya ada sengau misalnya, atau ada apa yang akan merubah kepada makna surat Al-Fatihah itu. Lalu yang ke berapa? Yang ke-8. Wa antakuna, hendaklah Al-Fatihah itu ada halatal qiyami, halata dalam keadaan, al-qiyami berdiri, fil pardi dalam sholat fardu. Jadi Fatihah itu harus dibaca dalam keadaan berdiri. Jadi kalau dalam keadaan duduk, kecuali ada alasan syar'i, itu dibolehkan, ya. Jadi Fatihah itu harus dalam keadaan berdiri. Kalau sholat sunat itu tidak apa-apa. Kalau dalam keadaan duduk juga, ya. Ya, dilanjut. Yang wa an yusmi'a nafsahu al-qira'at wa an yusmi'a, hendaklah memperdengarkan, yusmi'a nafsahu, kepada dirinya, al-qira'ata, bacaannya. Jadi bacanya harus dikerasin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kedengar sama diri sendiri, tidak harus orang kiri kanan depan belakang mendengar, kecuali kalau dia menjadi imam. Ya. Wa an yusmi'ah, hendaklah memperdengarkan nafsahu, kepada dirinya, al-qira'ata, bacaan itu. Yang keberapa itu? Ke-10. Wa alla yukhallala, jangan disela-sela. Wa alla, dan tidak boleh yatakhallala, ya, menyela-nyelanya. Apa? Wa alla yukhallala ha. Oh, ya, belum selesai bacanya, ya. Wa anla, dan hendaklah tidak yukhallalaha, menyela-nyelanya, dikrun ajnabiyun, zikir yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin, baca dulu subhanallah. Ar-Rahmanir Rahim, astagfirullah, ya, enggak boleh, ya. Tidak boleh di Al-Fatihah itu sendiri. Selesai, ya? Ya, satu paslun lagi. Silakan. Paslun ini adalah pasal. Silakan Anda lihat di layar. Tasdidatul Fatihati, tasjid Al-Fatihah itu arba'a asyara, ada 14. Ada 14, ya, 14 tempat, ya. Bismillahi fauqal lami. Bismillah, L-nya tasdid, bismillah. Fauqalami, di atas lam. Ar-Rahmani fauqarro, Ar-Rahman di atas ro. Ar-Rahmani. Terus Ar-Rahimi fauqarroi, ya, Ar-Rahimi, lapad Ar-Rahimi, tasjidnya fauqarroi, di atas ro. Ar-Rahimi. Alhamdulillahi fauqalami, alhamdulillah. Nah, la itu tasjid, lillah fauqalami, lamil jalalah, lapad Allah, lam lapad jalalah, ya. Rabbil alamina fauqal ba'i, Rabb, nah bacanya Rabbil alamin.
Fauqal ba'i di atas huruf ba. Ya. Ar-Rahmani fauqar ra'i, Ar-Rahman di atas ro, udah tahu? Ar-Rahimi fauqar ra di atas ro, ya. Ar-Rahimi di atas ro, ya. Maliki yaumiddini fauqad dali. Jadi yaumiddin, nah itu tasnya di atas dal. Yaumiddini. Iyyaka na'budu fauqa ya'i. Iyyaka, tasnya harus benar bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka fauqa ra'i, fauqa ya'i di atas ya juga, ya. Iya, wa iyyaka nasta'in fauqal ya'i di atas ya. Ihdinas siratal mustaqim fauqas shadi. Ihdinas, nah, ihdinas siratal mustaqim fauqal shad di atas huruf shad. Fauqas shadi di atas huruf shad. Sirat, ya. Siratal ladzina di fauqal lami. Jadi siratal dibacanya siratal ladzina. Nah, itu fauqal lami di atas huruf lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fauqal dodi wal walami di atas huruf dod. Walad, nah walad bukan waladolin tapi walad, nah tasydid itu dol, nah lamnya pakai tasydid juga, waladdallin. Nah itu bacaan surat Al-Fatihah yang benar. Tamat ya. Saudara para santri, silakan kalian untuk mengulang-ulang terjemah dari teks ini dan ulang-ulang baca takbir yang benar, ulang-ulang membaca surat Al-Fatihah yang benar, menjaga makhorijul hurufnya, menjaga tasdidnya, menjaga madnya, jangan yang pendek dimadkan, yang mad dipendekkan, yang tasdid tidak pakai tasdid, yang tidak pakai tasdid malah pakai tasdid, itu tidak diperkenankan. Kenapa baca Fatihah begitu detil penjelasannya? Karena dia merupakan rukun sholat. Tidak sah sholatnya kalau membaca Al-Fatihah tidak dilakukan, atau kurang sempurna sholatnya kalau bacaan Fatihahnya tidak benar. Jadi untuk menjadi imam tes dulu ya, baca Fatihahnya benar enggak gitu. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Silakan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin. Terima kasih atas atensinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.